Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awanda Rizky Saputra, NIM 19086309. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjadi pemateri dalam webinar dengan judul Pembelajaran Penjas di Masa Pandemi COVID-19. Tugas ini ialah tugas UAS dari mata kuliah seminar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Damrah MPD dan Ibu Khairnurjana SPD MPD. Pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama yaitu mengenai hakikat implementasi, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat pembelajaran daring, yang kelima COVID-19. Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan suatu bangsa. Pendidikan diharapkan dapat mencerdaskan generasi muda yang mampu mengembangkan potensi dalam diri serta berpola pikir secara kritis dan dinamis, bertanggung jawab, berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan juga harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan adalah reorganisasi pengalaman dalam menambah kemampuan untuk mengarah pendidikan pada masa yang akan datang. Di dunia saat ini sedang marak wabah coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19. COVID-19 yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia berdampak pada berbagai bidang termasuk pendidikan. Saat ini dunia sedang menghadapi permasalahan yang cukup kompleks di bidang pendidikan. Serangan virus tersebut berdampak pada penyelenggaraan pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Hakikat implementasi yang diselenggarakan di Indonesia ini menggunakan berbagai program. Untuk tercapai berbagai program maka perlu adanya implementasi program yang terstruktur dan terorganisir. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas saja, namun suatu kegiatan yang terencana untuk dapat sampai yang dituju. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah penerapan, yang artinya suatu yang telah dirancang itu dilaksanakan dan diterapkan sepenuhnya sehingga bisa berjalan dengan apa yang diharapkan dan tercapai. Berdasarkan beberapa definisi mengenai implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi serta untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran menurut Saiful Bahri dan Aswan Zaid
ialah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara yang menghubungkan suatu hal dari satu sisi ke sisi lainnya. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Gerlach dan Elie Azhar Arshid 2011 bahwa secara garis besar media meliputi manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Tujuan pembelajaran daring. Secara umum, pembelajaran daring bertujuan memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan daring yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran daring. Manfaat pembelajaran daring yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Selanjutnya, COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Penyebaran virus corona ini berdampak pada berbagai aspek termasuk ekonomi dan pendidikan. Untuk menekan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, pemerintah membatasi aktivitas yang menimbulkan perkumpulan massa dalam jumlah banyak, termasuk bersekolah dan bekerja. Kesimpulan dari webinar kita ini ialah
Semua guru tetap melaksanakan pembelajaran PJOK yang secara keseluruhan dilaksanakan menggunakan media daring. Hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 yang menyatakan pemerintah memberlakukan kegiatan belajar secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Saran saya sebagai pemateri yaitu yang pertama, bagi institusi pendidikan diharapkan dapat referensi tambahan mengenai implementasi pembelajaran PJOK pada pandemi COVID-19. Yang kedua, bagi guru diharapkan guru dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran PJOK secara daring dan lebih menguasai penggunaan teknologi pembelajaran daring. Alhamdulillah, sekian webinar kita pada kali ini. Salah dan kurang saya minta maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.